Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang belum makan? Enggak, Bu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Ibu akan melaksanakan anak sekalian. Yang pertama, Armia, hadir Bu. Aira Sandewi Rika, Hadir, Bu. Arina Saputri, Hadir, Bu. Raya Sapitri, Hadir, Bu. Rada, Hadir, Bu. Lara Sita, Hadir, Bu. Ermayani, Hadir, Bu. Nur Mawaddah, Nopriana, Hadir, Bu. Jihad Siragar, Wika Purnama Putri, Hadir, Bu. Bulan Ramadhani, Hadir, Bu. Naharuddin, Muhammad Zulkifli, Jerry Mailani, Hadir, Bu. Miranda, Hadir, Bu. Nurul Sapitri, Hoiruddin, Nurul Mawaddah, Ramadhani. Untuk meningkatkan nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, harum pada aku. Di sana kamu berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ibaratku, ibarat negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum mulai pelajaran kita speaking dulu biar semangat. Satu satu, satu dua, satu tiga, satu empat, Konsentrasi, satu lima, siap belajar. satu wow. Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang pelajaran minggu lalu kita belajar tentang ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia. Nah, betul. Nah, ekonomi itu juga adalah ilmu kesejahteraan material. Nah, dalam ilmu ekonomi ini kita mempelajari tentang barter. Barter itu pertukaran barang atau pertukaran uang. Seperti pembeli sama penjual. Misalnya kita membeli barang, nah kita bertukaran barang sama uang. Di sini juga mempelajari tentang makroekonomi dan mikroekonomi. Nah, selanjutnya mikroekonomi itu adalah membahas tentang ekspor barang, pengangguran atau inflasi. Nah, dalam mikro ini juga membahas tentang permintaan penawaran, mekanisme pasar, dan kompetisi. Nah, ilmu ekonomi ini juga membahas tentang tadi sudah membahas tentang barter dan uang. Nah, permintaan sama penawaran. Ilmu ekonomi ini juga disebut juga dengan ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang lengkap untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, sebelum kita memasuki ke materi kita tentang kebutuhan manusia, Ibu akan memberi pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Nah, Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. nah betul. Kebutuhan adalah yang harus kita butuhkan, yang kita penuhi untuk kelangsungan hidup. Nah, kita sebagai pelajar kita membutuhkan apa? Alat tulis, apalagi meja, kursi, pakaian. Nah, kebutuhan ini ada dua kegunaan. Jenis-jenis kebutuhan: satu, kebutuhan sekunder; yang kedua, primer; yang ketiga, tersier. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui diskusi kelompok dengan menggunakan model pembelajaran
berjumpa lagi dengan Kak Priska. Adik-adikku yang rajin, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat belajar ya. Adik-adik, apa yang kalian ketahui tentang kebutuhan? Kebutuhan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai tujuan. Nah, kebutuhan manusia dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat kepentingannya atau intensitas kegunaannya. Apa saja ya jenis-jenis kebutuhan manusia tersebut? Yuk, kita pelajari bersama-sama. Pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi. Kebutuhan primer manusia ada 3, yaitu pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Selain ketiga kebutuhan tersebut, kebutuhan primer manusia juga berbeda-beda karena pengaruh beberapa faktor. Misalnya, sebagai seorang pelajar, kalian juga memiliki kebutuhan primer yang berupa buku tulis dan alat tulis. Contoh lain adalah seorang petani yang memiliki kebutuhan pokok berupa pupuk dan alat-alat pertanian. Kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap saja. Contoh kebutuhan sekunder dapat berupa barang-barang elektronik, alat-alat transportasi, atau rekreasi. Ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan ini disebut juga kebutuhan mewah. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan prestis atau kemampuan seseorang, bergengsi atau martabat. Kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Contoh kebutuhan tersier antara lain perhiasan, mobil mewah, sepatu mahal, liburan ke luar negeri, dan sebagainya. Adik-adik, itulah jenis-jenis kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya atau intensitas kegunaannya. Apa saja kebutuhan primer dan sekunder kalian? Coba kalian ceritakan ya. Adik-adik, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang lain. Dadah! Nah, di dalam video tadi kita sudah membahas apa? Tadi kebutuhan manusia kan? Nah, ada tadi kebutuhan kegunaannya, yaitu kebutuhan yang pertama tadi yang menyimak primer, sekunder. Nah, contoh dari kebutuhan primer tadi apa?
sandang, paman, papan. Nah, contohnya apa? Sandang tadi apa? Pakaian, Nah, pangan, makanan, papan, minum. ya betul. Nah, tadi kan yang terakhir ada pertanyaan tentang apa saja kebutuhan primer kalian. Nah, siapa yang mau jawab? Ya. Kebutuhan primer saya sebagai seorang siswa ialah HP, laptop, kendaraan, meja, kursi, buku, dan tas. Nah, kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekundernya apa? HP, laptop, dan kendaraan. Ya. Kebutuhan primer tadi sandang, pangan, dan papan. Nah, sandang tadi pakaian. Kita sebagai siswa kita berpakaian seragam sekolah. Nah, pangan itu makanan. Nah, setiap kali kita makan untuk biar ada tenaga kan. Nah, yang ketiga papan. Nah, papan adalah tempat tinggal. Kita butuh tempat tinggal. Kita butuh tempat berlindung kan. Nah, kebutuhan sekunder tadi contohnya seperti TV, laptop, HP. Nah, kita semua butuh HP, butuh laptop. Nah, meja pun sama seperti adalah contoh dari kebutuhan sekunder. Nah, yang ketiga kebutuhan tersier. Nanti tadi kebutuhan tersier apa? Perhiasan, mobil, mewah, apalagi? Nah, ya betul. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah, ini kita sesuai kelompok kan? Ya. Nah, di sini Ibu akan membagi LKPD masing-masing kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1. Tiga, 4. Tulis nama sama nama kelompoknya ya. Ibu kasih waktu diskusi kelompok 50 menit. Dimulai dari sekarang.
Ada yang kurang paham? Coba baca dulu. Kalau ada yang kurang paham, tanyakan. Banyak kelompok saat ini jenis-jenis kebutuhan, makanan dan gizi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, pengembangan karakter. Yang kelima, pakaian dan tempat tinggal. Nah, dari jenis-jenis kebutuhan ini, mana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Itu kelompok 1. Coba lihat dulu, kalau belum paham atau kurang apa, tanyakan.
Nah, yang kelompok 2, jenis-jenis kebutuhan. Yang 1, makanan. 2, hubungan sosial. 3, pendidikan dan perkembangan pribadi. 4, pakaian. 5, tempat tinggal. Nah, dari yang kelima ini yang termasuk kebutuhan jasmani dan rohani. Coba baca mana yang termasuk kepada kebutuhan jasmani dan rohani. Yang kelompok 3, nah, yang kelompok 3, yang pertama kesehatan fisik, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga kesejahteraan sosial. Nah, dalam yang ketiga ini yang termasuk kebutuhan individu dan kelompok. Ada yang kurang jelas? Nah, yang kelompok 4, jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama tabungan dan investasi, yang kedua makanan dan pakaian, yang ketiga kesehatan, keempat perlindungan asuransi. Nah, dari yang keempat ini yang termasuk kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Yang kelompok 4. Yang kurang jelas atau yang kurang mengerti tanyakan ya.
Waktunya 12 menit lagi. Yang 15 menit ini kita berdiri aja. Ya, berdiri. Kalau ibu bilang clap, gini, clap, pulpennya taruh di tengah. Pulpennya taruh di tengah. Nah, kalau ibu bilang di pen, yang dilihat, kalau yang bakat. Ini nih, clap. Ya, 1, 2, 3. Baca-baca dulu. Aku udah kelas atau tidak? Dibaca dulu ya.
Apakah sudah siap? Sudah. Nah, setiap kelompok presentasikan ke depan. Nah, maju kelompok 1. 2 orang ya, perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mifatullah Putri. Baiklah, masuk ke diskusi kami. Jenis-jenis kebutuhan. 1. Makanan dan gizi. 2. Pendidikan. 3. Kegiatan ekstrakurikuler. 4. Pengembangan karakter. 5. Pakaian dan tempat tinggal. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisislah mana yang termasuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 1. Kebutuhan primer. Pakaian dan tempat tinggal. Pakaian untuk melindungi tubuh dan tempat tinggal untuk melindungi dari cuaca dan lingkungan. Makanan dan gizi karena kebutuhan akan nutrisi yang mencukupi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bagi pelajar. Kebutuhan sekunder. Pendidikan penting untuk mengembangkan diri dan masa depan. Kegiatan ekstrakurikuler meningkatkan kemampuan, membangun karakter, dan memperluas wawasan. Pengembangan karakter membentuk kepribadian yang baik, namun bukan kebutuhan yang mendesak untuk kelangsungan hidup. Kebutuhan tersier tidak ada di dalam jenis kebutuhan tersebut karena kebutuhan tersier adalah kadang-kadang luas, liburan dan hobi.
pendidikan dan pengembangan pribadi. 4. Pakaian. 5. Tempat tinggal. Dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, kami akan menganalisiskan mana yang termasuk kebutuhan jasmani dan rohani. Yang pertama, kebutuhan jasmani. 1. Pakaian. Kebutuhan yang melindungi tubuh dari cuaca dan menjaga kesopanan. 2. Makanan. Untuk kelangsungan hidup dan energi tubuh. 3. Tempat tinggal. Memberikan perlindungan dan tempat istirahat. Alasannya, kebutuhan jasmani berkaitan erat dengan aspek fisik dan biologis manusia. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesehatan fisik. Yang kedua, kebutuhan rohani. Hubungan sosial. Kebutuhan untuk berinteraksi, diterima, dan memiliki rasa dalam suatu kelompok sosial. Pendidikan dan pengembangan pribadi. Kebutuhan untuk belajar, berkembang, dan mencapai potensi diri. Alasannya, kebutuhan rohani berkaitan dengan aspek psikologis dan sosial manusia. Cukup sekian hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman saya. Jenis kebutuhan. 1. Kesehatan fisik. 2. Perlindungan air. 3. Kesejahteraan sosial. Pertanyaannya, dari jenis-jenis kebutuhan tersebut, analisislah nama yang termasuk kebutuhan individu dan kelompok tersebut berikut adalah. 1. Dari ketiga jenis kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan individu. Alasannya karena kebutuhan ini muncul dari dalam individu dan pemenuhannya. 2. Ketiga jenis kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan kelompok karena adanya interaksi antara individu dan kelompok. Pemenuhan kebutuhan ini seringkali melibatkan kerjasama. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Apakah ada dari teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin menanggapi? Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli sebagai moderator dari kelompok 4 dan selanjutnya teman saya Yat Siregar sebagai pengantin. Di sini kami mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4. Setelah kami menganalisis jenis-jenis kebutuhan berdasarkan kebutuhan yang ada, yang kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang ke KPD ini sebagai berikut: tabungan dan investasi, makanan dan pakaian, kesehatan, perlindungan asuransi. Kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Kebutuhan sekarang, makanan dan minuman. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia membutuhkan makanan untuk energi. 2. Kesehatan, menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan terhindar dari penyakit. 2. Kebutuhan yang akan datang. Pertama, tabungan dan investasi.
Tabungan ini adalah kebutuhan untuk masa depan seperti biaya pendidikan. Tujuannya menjadi investasi menghasilkan pendapatan yang tetap. Yang kedua, perlindungan asuransi. Asuransi baik kesehatan maupun jiwa adalah kebutuhan untuk melindungi diri dan keluarga. Ini membantu mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga seperti kecelakaan. Alasannya, kebutuhan sekarang bersifat mendesak dan harus dipenuhi sekali untuk kelangsungan hidup. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semua tadi udah jelas, udah jauh kan? Nah, kebutuhan tadi yang kelompok 1 mau membahas tentang apa tadi? Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, tadi yang termasuk kebutuhan primer apa saja? Di dalam LKPD kelompok 1, pakaian dan tempat tinggal. nah, yang termasuk kebutuhan sekunder apa? Pendidikan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pengembangan karakter. Nah, yang ketiga kebutuhan tersier. Tidak ada di dalam jenis kebutuhan tersebut karena kebutuhan tersier adalah barang-barang mewah, hiburan, dan hobi. Nah, yang kelompok 2 tadi membahas tentang, nah, yang termasuk kebutuhan jasmani tadi apa saja? Nah, yang rohani? Nah, yang kelompok 3 tadi apa? Kebutuhan kebutuhan individu dan kelompok. Yang termasuk kepada individu apa saja? Nah, yang kelompok apa? Kesejahteraan sosial. Nah, yang kelompok 4 tadi membahas tentang ya apa saja? Yang akan datang apa? Ya, semuanya sudah paham? Sudah. Nah, sudah siap? Angkat ke depan. Gambarannya. Ya, satu-satu. Udah semua? Nah, ibu bertanya kepada kelompok 1 dulu. Tadi kebutuhan primer apa? Siapa namanya ini? Khairuddin. Apa tadi kebutuhan primer? Pakaian baru. Nah, apa lagi? Tempat tinggal. Yang kelompok 2 tadi? Yang kelompok 2 tadi? Membahas kebutuhan apa tadi? Jasmani dan rohani. Contoh jasmani apa? Baru apa lagi? Nah, yang kelompok 4 Nur Mawaddah dulu. Kebutuhan apa tadi? Yang akan datang apa?
dari kelompok. Nah, yang termasuk individu apa? Data fisik, Yang kelompok kesejahteraan sosial. berarti udah paham semua kan? Udah. Nah, kesimpulan kita tentang kebutuhan manusia ini adalah kebutuhan adalah sesuatu yang ingin kita butuhkan, yang harus kita penuhi dalam kelangsungan hidup. Nah, tadi kebutuhan ada kebutuhan menurut kegunaannya. Tadi apa saja kebutuhan? Primer, sekunder, tersier. Nah, yang pertama tadi kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini kebutuhan yang harus kita penuhi, seperti pakaian, makanan, sama tempat tinggal. Nah, kebutuhan sekunder tadi kebutuhan pelengkap dari primer. Nah, pelengkapnya maksudnya di sini kayak makanan. Nanti kalau kita lapar kita makan kan? Itulah pelengkap primer dan sekunder. Nah, tempat tinggal. Nah, seperti kita di sekolah kita memerlukan kursi, meja, apalagi alat tulis. Nah, menurut sifatnya tadi kebutuhan terbagi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Nah, kita tadi sudah membahaskan kebutuhan jasmani adalah kebutuhan fisik. Ya, contohnya apa? Apalagi? Selanjutnya kebutuhan rohani atau kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Contohnya di sini kebutuhan rohani yaitu beribadah. Rohani beribadah, mendengarkan ceramah agama dan mendengarkan kebenaran atau tentang budi pekerti. Nah, selanjutnya kebutuhan bersifat waktu sepenuhnya, yaitu satu kebutuhan sekarang. Kalau kebutuhan sekarang yang harus kita butuhkan sekarang, yang harus dipenuhi sekarang. Contohnya itu seperti seseorang membutuhkan makanan saat dia lapar, harus dikasih nasi kan, ya, karena lapar. Nah, selanjutnya kebutuhan minum saat dia haus. Selanjutnya kebutuhan seseorang terhadap obat-obatan. Apabila dia sakit dia butuh obat. Selanjutnya atau dia pergi ke rumah sakit. Nah, yang kedua kebutuhan yang akan datang. Tadi yang akan datang contohnya seperti apa? Tabungan dan investasi. Baru contohnya lagi adalah kebutuhan perlengkapan bayi untuk ibu yang mengandung, tabungan untuk persiapan melanjutkan pendidikan, asuransi kesehatan, dan tabungan atau dana pensiun untuk jaminan di hari tua. Ya? Nah, ibu sudah menyimpulkan materi kita. Jadi ibu bertanya kepada kalian, adakah siswa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Coba satu orang atau dua orang yang tahu aja. Satu atau dua pun nggak apa-apa. Satu atau dua materi. Ya, berdiri. Materi kita Suaranya. materi kita hari ini Bu tentang kebutuhan manusia yang terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Ya. Baru itu aja. Yang siapa lagi?
dan kebutuhan tekstil. Apalagi udah? Ya, siapa lagi? Ada lagi? Dari kelompok sini enggak ya? Kelompok belakang enggak, satu-satu. Ayo Ika. Kebutuhan primer itu harus dipenuhi sekarang, kalau kebutuhan tersier bisa Udah? Udah. Ya, kelompok sini. Udah berdiri. Mulai pembelajaran saya ambil dari pelajaran ini adalah kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Siapa lagi? Siapa lagi? Udah? Oh, udah silakan. Dari materi yang ini saya dapat menyimpulkan perbedaan antara mana kebutuhan dan keinginan. Jika kebutuhan dia harus dipenuhi sekarang juga dan jika keinginan tidak harus sekarang juga. Ya, oke. Tepuk tangan untuk semua. Nah, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Happy? Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jadi minggu depan kita akan mempelajari tentang kelangkaan. Kelangkaan, tahu kan? Kelangkaan apa? Kelangkaan tadi apa? Kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kebutuhan tidak terbatas ini adalah kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Nah, membahas buku depan. Nah, sama seperti kebutuhan manusia, di kelangkaan ini juga kita membahas tentang kebutuhan jasmani, rohani, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sama, tapi di sini bedanya jenis kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, berdasarkan subjek ini ada satu kebutuhan individu, yang kedua kebutuhan umum. Nah, selanjutnya jenis kebutuhan berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Nah, bersifat ada juga kebutuhan bersifat pemenuhan kebutuhan. Nah, yang satu itu kayak tadi kebutuhan jasmani atau rohani dan kebutuhan fisik. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas minggu yang akan datang itu barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama itu jenis-jenis barang, baru berdasarkan cara memperoleh, yaitu barang ekonomi. Yang kedua barang non ekonomi dan barang bekas. Nah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Pimpin ketua kelas. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.